Go. Hum ila yaumiddin. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari penghujung daripada bulan Zulqa'dah yang menandakan insyaallah besok hari kita sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Maka ketika kita masuk pada bulan Zulhijjah, kita teringat kepada hadis Rasulullah SAW yang hampir setiap tahunnya kita bahas, kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Jadi hari di mana Allah sangat mencintai amal soleh pada hari-hari ini. Hari apakah itu? 10 hari dari bulan Zulhijjah, yakni di awal daripada bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu hari di mana amal-amal soleh yang dikerjakan itu sangat Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Jadi kita berperang pun di jalan Allah atau pahala jihad di jalan Allah itu bisa dikalahkan oleh pahala ibadah-ibadah atau cintanya Allah kepada ibadah ini, amal-amal soleh pada 10 hari awal Zulhijjah ini melebihi daripada cintanya Allah atau melebihi nilai daripada jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa, harta, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi bisa kita katakan bahwasanya kita ambil kesimpulan ibadah yang dicintai Allah atau amal-amal soleh yang dilakukan di awal 10 Zulhijjah ini itu setara dengan mati syahid. Masya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini luar biasa sekali. Maka jangan sia-siakan 10 hari awal Zulhijjah ini, sebagaimana juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu kita mengucapkan tahlil, yakni la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melihat amalan-amalan apa yang disyariatkan, amalan apa yang utama pada 10 hari awal Zulhijjah ini. Salah satu amalan yang mungkin jika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berhaji dan berumrah, maka berhaji dan berumrahlah, karena ini luar biasa sekali. Ya. Kemudian di saat pandemi seperti ini mungkin kita tidak bisa melakukan haji dan umrah, maka kita cari amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian menahan dirinya di masjid berzikir sampai datangnya waktu suruh, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti bagaimana dia pahala haji, sempurna dan sempurna. Masya Allah. Jadi banyak-banyaklah beramal, mencari amal yang pahalanya setara dengan haji dan umrah. Atau jika kita melaksanakan sebuah amalan itu, kemudian kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berpuasa selama 10 hari ini. Ya, kita dianjurkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan hari Arafah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, yang dimana tanggal 10 Zulhijjahnya kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, maksudnya kita sudah melaksanakan sudah sampai pada hari raya kurban. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12 dan 13-nya kita kenal dengan hari tasyrik, dilarang kita untuk berpuasa. Jadi tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa.
Jikapun tidak sanggup semuanya, minimal sebagian dan tidak meninggalkan satu hari yang sangat istimewa dari 9 hari tersebut adalah puasa pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yakni satu hari sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Kemudian kita juga sudah disunnahkan mulai dari tanggal 1 kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sudah dianjurkan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah kita dibebaskan, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan tahlil dimanapun tempatnya, tidak terbatas waktu. Maka perbanyaklah, ajak keluarga kita untuk sambil berjalan dalam perjalanan terus mengucapkan takbir-takbir, ya, bacaan takbir, tahmid dan tahlil pada 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, setelah datangnya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban pada tanggal 10, kemudian kita disunnahkan sampai pada tanggal 13-nya kita masih dibolehkan untuk terus bertakbir untuk mengumandangkan takbir ini setelah sholat dan hari-hari lainnya atau waktu-waktu lainnya. Kemudian kita disunnahkan untuk mengeraskan suara kita, ya, mengeraskan suara kita bahwasanya kita sedang bertakbir kepada Allah, ya, sebagai bentuk kegembiraan kita menyambut datangnya bulan Zulhijjah ini, bulan yang selanjutnya mulia. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat dan meninggalkan maksiat-maksiat, untuk mengurangi maksiat-maksiat yang ada. Semoga di 10 hari awal Zulhijjah ini dengan kita membiasakan diri meninggalkan maksiat, takut, khawatir mengerjakan maksiat, dan Allah jauhkan kita dari maksiat itu setelah Zulhijjah ini. Kemudian kita dianjurkan untuk beramal soleh, yang dimana amal soleh ini banyak sekali, bahkan dari hal yang ringan sekali, mengucapkan salam kepada saudara kita, senyum terhadap saudara kita, membantu saudara kita, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengambil halangan di jalan, duri, paku dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita laksanakan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tadi melaksanakan takbir mutlak, ya, yakni takbir muqayyad, ya, disyariatkan pada takbir muqayyad, takbir mutlak, yaitu muqayyad ini di setiap selesai sholat fardu dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur. Jadi bukan jamaah haji dia mulai subuh Arafah, ya. Kita sudah mulai disunnahkan untuk memperbanyak takbir setelah sholat secara berjamaah. Kemudian juga kita setelah kalau kita sebagai jamaah haji, maka sejak zuhur hari raya kurban terus berlangsung hingga asar pada tanggal 13 atau akhir daripada hari tasyrik. Kemudian kita disunnahkan untuk berkurban, maka berdoalah kepada Allah agar Allah mampukan kita untuk berkurban pada tahun ini, ya, dimana kita mungkin mampu membeli motor, mobil, bapak-bapak yang masih merokok mampu untuk membiayai kebutuhan rokoknya. Nah, bagaimana dengan kurban kita? Mari terus mudah-mudahan berdoa semoga Allah mampukan kita. Kemudian bagi yang berkurban ada larangan untuk mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Jadi mulai besok, ya, yakni tanggal 1 Zulhijjah, tidak lagi disunnahkan atau tidak lagi dianjurkan atau bahkan dilarang untuk memotong rambut, ya, mencukur rambut, kemudian memotong kuku mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita disembelih, dipotong. Nah, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Hari pertama di bulan Zulhijjah, kemudian juga kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah, dan masih banyak ibadah amal-amal lain yang bisa kita tingkatkan. Sholat malam, baca Al-Quran, bersedekah. Semoga kita bisa mampu memanfaatkan 10 hari awal Zulhijjah ini dengan baik, dengan memperbanyak amal kita, dan Allah terima segala amal kita. Allah terima puasa-puasa kita, ibadah tahajud kita, bacaan Quran kita, dan nanti jika berkurban semoga Allah terima kurban kita, dan setelah Zulhijjah ini kita menjadi lebih baik lagi, hamba yang lebih taat lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.